Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di video praktikum IPA di SD. Saya Alvinda Devianti Kartika, NIM 858320715, Pokja Banjarmasin, akan memaparkan hasil praktikum yang telah saya lakukan tentang pencemaran lingkungan, yaitu pada pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Alat dan bahan. Adapun alat yang pertama adalah gelas plastik yang sudah diberi label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan gelas kontrol. Selanjutnya ada biji kacang hijau, kapas secukupnya, air ledeng atau PDAM, dan botol berisikan air sebanyak 1000 ml. Dan bahan yang terakhir adalah deterjen. Langkah-langkah percobaan. Mari ikuti langkah percobaannya. Pertama, ambil botol berisikan air 1000 ml dan kemudian masukkan deterjen yang telah disediakan. Kemudian aduk botol yang berisikan deterjen itu sampai tercampur rata. Setelah itu, masukkan sebanyak 500 ml ke dalam gelas plastik berlabel 100%. Selanjutnya, tambahkan 500 ml air ke dalam botol tadi. Masukkan kembali ke dalam gelas plastik berlabel 50%. Pastikan ukurannya pas. Selanjutnya masukkan kembali 500 ml air. Dan masukkan ke gelas berlabel 25%. Lakukan hal yang sama pada gelas berlabel lain. Terus untuk gelas berlabel air PDAM, ini tidak ada campuran deterjen, hanya murni dari air PDAM sebanyak 500 ml. Kemudian, masukkan kapas ke dalam gelas berlabel 100%. Kemudian lakukan hal yang sama pada gelas berikutnya, yaitu gelas 50%. Begitu pula dengan gelas-gelas berlabel lainnya. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan biji kacang hijau ke dalam setiap gelas. Pilihlah kacang hijau yang memiliki kualitas yang baik.
Masukkan kacang hijau ke setiap gelas berlabel hingga yang berlabel air PDAM. Setelah semua biji kacang hijau telah dimasukkan, langkah selanjutnya masukkan larutan deterjen dengan konsentrasi 100% ke dalam gelas berlabel 100%. Dilanjutkan dengan larutan dengan konsentrasi 50%. Lakukan hal yang sama pada gelas berlabel lainnya. Setelah semua gelas berlabel diberi larutan konsentrasi deterjen, setelah itu gelas ditutup dengan kotak kardus. Kotak kardus ditutup hingga 24 jam. Setelah itu baru boleh dibuka. Setelah 1 hari atau 24 jam, inilah penampakan dari kacang hijau. Langkah selanjutnya yaitu mengukur pertumbuhan setiap butir kacang hijau dari yang berlabel 100% hingga yang berlabel air PDAM atau kontrol. Setelah itu dicatat ke dalam tabel pengamatan. Jika pengukuran terhadap semua biji kacang hijau telah dilakukan, maka biji kacang hijau ditutup kembali dengan kotak kardus. Lakukan hal yang sama pada hari kedua. Berikut ini adalah hasil pengamatan dari hari ke-1 dan hari kedua. Kesimpulan. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa deterjen memiliki pengaruh negatif terhadap perkecambahan kacang hijau. Kacang hijau yang terpapar deterjen menunjukkan tingkat perkecambahan yang lebih rendah dan pertumbuhan yang terhambat jika dibandingkan dengan yang berada dalam larutan kontrol. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi konsentrasi deterjen yang berbeda dan dampaknya terhadap tanaman lainnya. Itulah hasil paparan dari praktikum yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.